أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موت ولا نشورا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والمنافقين والظالمين والمفسدين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali 'alal 'amilina litanawwu'i waridatil ahwal ay al-waridatil lati tantajju ahwalan qa'imatan biqulubihim taqtadi mailuhum ila tilkal a'mali aw waridatin hiyal ahwalu fa innal warida qad yusamma halan kama sayati. Tanawwa'at bermacam-macam, ajnasul a'mali apa banyak-banyak jenisnya, al a'mali banyak-banyak kelakuan atau pekerjaan kelakuan, alal amilina atas banyak-banyak orang yang mengerjakan, litanawwu'i waridatil ahwali bermacam-macam karena bermacam-macamnya waridatil ahwal, banyak-banyak yang masuk atau banyak-banyak pemasukan, al ahwali banyak-banyak hal atau keadaan. Litanawwu'i waridatil ahwal karena bermacam-macamnya pemasukan atau aliran, al ahwali banyak-banyak hal atau keadaan. Waridat diddu shadirat, artinya waridat ini lawan katanya shadirat. Kalau shadir yang bersumber, kalau waridat yang mengalir ke dalam. Ay al-waridati, ay artinya al-waridati banyak-banyak yang mengalir atau pemasukan, allati waridat tantajju yang menimbulkan apa itu lati, apa ia lati, ahwalan kepada banyak-banyak hal atau keadaan, qaimatan biqulubihim, qaimatan yang tegak atau bermukim atau mendiami, biqulubihim mendiami atau tegak, biqulubihim dengan banyak-banyak hatinya, itu salikin atau iya bukan itu, iya salikin, biqulubihim tegak atau berdiri atau mendiami dengan banyak-banyak hatinya, him iya salikin. Taqtadi mailuhum, yang menetapkan mailuhum apa condong atau kecenderungan ia salikin, ila tilkal a'mali
menerapkan ilatil kal a'mali kepada itu al a'mali nyatanya banyak-banyak kelakuan. Awaridatin atau waridatin, waridat artinya waridat, awaridatin atau yang bernama waridat hiya. Adapun ia waridat al ahwalu itu banyak-banyak keadaan atau hal. Fa innal waridah maka sesungguhnya warid atau yang bersumber atau yang datang, yang mengalir atau yang masuk, qad yusamma kadang-kadang yusamma dinamai apa ia warid halan kepada hal atau keadaan. Kama sayati, kama seperti apa sayati yang bakal datang, yama. Maksudnya amal atau pekerjaan itu yang dikerjakan salikin itu bermacam-macam. Kenapa kok bisa bermacam-macam? Karena bermacam-macamnya yang mengalir ke dalam hatinya. Apa yang mengalir ke dalam hatinya itu menetapkan kecenderungan salikin untuk mengerjakan pekerjaan yang datang itu. Artinya orang yang sudah berusaha berjalan menuju Allah, berjalan untuk bertorikoh kepada Allah, berjalan untuk tawajjuh kepada Allah, berjalan untuk takarrub mendekat kepada Allah, buahnya pekerjaan itu tidak sama. Buahnya pekerjaan itu tidak sama. Contoh seperti apa? Yakni mengharapkan siapa ia Kiai Musannif anna ba'dal muridina kepada sesungguhnya al muridina banyak-banyak murid. Tajiduhu menjumpai siapa sampian atau menemui siapa sampian. Tajidu menjumpai atau menemui siapa sampian hu kepada itu ba'dul muridin, hu kepada itu ba'dul muridin mustagilan kepada menyibukkan bisolati menyibukkan dengan solat, wa ba'dahum dan kepada sebagian itu muridin bisyami menyibukkan dengan puasa. Jadi salikin atau kita kalau sudah menjadi salikin, menjadi orang-orang yang berjalan di jalan-jalan takarrub atau di jalan-jalan penyatuan atau di jalan-jalan torikoh mendekat kepada Allah, menjalani pendekatan kepada Allah, menjalani penyatuan kepada Allah sebagai Tuhan, maka yang dikerjakan oleh kita itu tidak sama. Yang dikerjakan atau yang menjadi eber, yang menjadi apa eber? Selera di jiwa ini tidak sama. Kadang kita menjumpai seorang salik itu senang dengan sholatnya, sholat terus. Kecenderungan hatinya itu sholat. Yang diberikan oleh Allah warid atau yang mengalir ke dalam jiwanya, mengalir ke dalam hatinya itu sholat. Ada yang selera jiwanya itu puasa. Dia nikmat berpuasa, dia senang berpuasa, maka yang dikerjakan dia, yang disibukkan dia berpuasa. Wahakadha dan seterusnya, wahakadha dan seperti ini seterusnya. Wasababu dzalika dan adapun sebab itu bermacam-macam. Waridun ilahiyun itu warid sebangsa Tuhan, warid atau yang mengalir sebangsa Tuhan.
Artinya yang timbul di dalam, yang menyumber ke dalam, yang mengalir ke dalam hati, itu memang sudah Allah yang memberikan ke dalam hati. Jadi kalau kita ini menjadi salik, misalnya kita ini seleranya dikasih oleh Allah itu dengan sholat, maka sholat itu dikerjakan terus. Sholat tahajud berapa rakaat misalnya, atau yang diberikan oleh Allah ke dalam hati ini puasa, sehingga kita punya selera puasa terus, itu dikerjakan puasa dengan ikhlas, dengan tulus, untuk jembatan pendekatannya kepada Allah. Iqtadha mailu hadza ila kadza wa hadza ila kadza. Iqtadha menetapkan mailu hadza, apa condongnya hadza ini ba'du, atau kecenderungannya ini ba'du, ila kadza, ila kepada kadza seperti ini sholat, wa hadza, dan ini ba'du ila kadza kepada ini puasa misalnya. Ada yang cenderung sholat, ada yang cenderung puasa, ada yang cenderung zikir terus, tafakur terus. Itu memang sudah warid yang ada di dalam hatinya. Artinya warid yang selalu mengalir ke dalam hatinya, yang menjadi pemasukan dalam hatinya, waridun ilahiyun, itu memang sudah warid sebangsa Tuhan. Yang bagi likulli ahadin, wayang bagi dan patut atau layak likulli ahadin, untuk setiap seseorang, likulli ahadin untuk setiap seseorang, ayat malabi muqtadha mailihi, apa harus mengerjakan siapa kullu ahad bimuqtadha mailihil madhkuri, mengerjakan dengan yang diterapkan mailihi, condongnya atau cenderungnya itu kulli ahad al-madhkuri yang disebut. Jadi kita misalnya yang bagi maka patut atau layak likulli ahadin untuk setiap seseorang, ayat malah apa harus mengerjakan bimuqtadha mailihi, dengan yang diterapkan kecenderungan atau condongnya ya kulli ahad al-madhkuri yang disebut. Jadi apa yang menjadi kecenderungan jiwa kita? Misalnya kita memang sudah dianugerahi oleh Allah, kecenderungan kita harus sholat terus, maka kita harus mengerjakan sholat, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah melalui kenikmatan sambungan, kenikmatan penyatuan, kenikmatan tawajjuh, penghadapan, kenikmatan pendekatan, itu melalui sholat. Kalau kita misalnya diberi oleh Allah melalui puasa, puasa harus dikerjakan terus, karena itu memang jalannya sudah yang dikasih oleh Allah. Kalau kita dikasih oleh Allah Al-Quran, membaca Al-Quran misalnya lewat Al-Quran, maka kita jalani dengan membaca Al-Quran terus. Atau kita dikasih oleh Allah lewat sholawat, maka kita mengerjakan pendekatan itu lewat sholawat. In lam yakun tahta tarbiyati syaihin, in lam yakun, kalau tidak ada siapa kullu ahad atau ahad, kalau tidak ada siapa ia ahad tahta tarbiyati syaihin, itu di bawah didikan kiai atau guru, di bawah didikan kiai atau guru. Maksudnya kita ini bisa mengambil jalan yang mana, lewat jalan sholat, lewat jalan puasa, lewat jalan zikir, atau lewat jalan Al-Quran. Itu terserah kita, kalau kita ini tidak mempunyai guru yang memberi tugas kepada kita. Tapi kalau kita ini ada di bawah didikan guru, misalnya kamu jangan mengerjakan lain selainnya Al-Quran, maka walaupun kita mempunyai selera ke sholat, kita Al-Quran yang dikerjakan. Kamu jangan mengerjakan, karena guru itu ibarat dokter
tahu apa yang cocok untuk kita. Guru itu ibarat dokter, tahu yang cocok, yang menjadi obat jiwa kita atau menjadi buah yang baik kepada jiwa kita. Itu guru itu lebih tahu daripada kita. Wa illa, dan kalau tidak, in lam yakun tahta tarbiyati saihin, artinya berada di bawah didikan guru, fala yastagilu bi syai'in illa bi idnihi wa iradatihi, fala yastagilu, maka tidak boleh menyibukkan siapa itu ahad, menyibukkan atau mengerjakan siapa itu ahad, bi syai'in, menyibukkan dengan sesuatu, illa bi idnihi, terkecuali dengan izin itu syekh, kiai atau guru, wa iradatihi, dan kehendak itu syekh atau kiai atau guru. Kalau kita memang sudah ada di bawah didikan guru, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus mengerjakan sholawat. Misalnya guru kita tidak melarang kita berpuasa, puasa kita. Yang penting pekerjaan yang dari guru tidak ditinggalkan. Jadi intinya pemberian Allah ke dalam hati kita ini tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Karena awal keadaan di dalam jiwa tidak sama. Jadi apa yang mengalir, yang menjadi keadaan, aliran yang menjadi keadaan di dalam jiwa ini tidak sama. Yang A mempunyai selera seperti ini, yang B mempunyai selera seperti ini, yang C mempunyai selera seperti ini. Lah itu mengerjakan menurut seleranya yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak ada dalam didikan seorang guru, kalau ada dia dalam didikan seorang guru, maka harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Misalnya sholawat, misalnya Al-Quran, misalnya sholat. Tidak boleh mengerjakan selain dari izinnya gurunya. Wa hasilu dzalika, dan adapun hasilnya ma dzakarul musannifu, wa hasilu dzalika, dan adapun hasilnya ma dzakarul musannifu, anna tanawu al-awradi, sesungguhnya bermacam-macamnya banyak-banyak wirid, fi haqqil muridin as-shadiqina, di dalam haknya banyak-banyak murid as-shadiqina yang benar, nasyi'un an tanawu'il waridati ala qulubihim, itu tumbuh an tanawu'il baridati, tumbuh dari bermacam-macamnya al-waridati, yang mengalir, banyak-banyak yang mengalir atau yang masuk, ala qulubihim, mengalir atau masuk atas banyak-banyak hatinya itu muridin. Jadi kenapa kita ini tidak harus sama mengerjakan dalam pekerjaan pendekatan kepada Allah? Karena wirid itu tumbuh dari apa? Dari macam-macamnya yang mengalir ke dalam hati. Wirid itu tumbuh dengan apa yang mengalir atau masuk ke dalam hati. Kalau yang mengalir ke dalam hati itu memang aliran sholat, maka dia tidak akan selera dengan lainnya. Kalau yang mengalir ke dalam hatinya itu Al-Quran, maka dia tidak akan selera dengan lainnya. Kalau yang mengalir ke dalam hatinya itu zikir, maka dia tidak akan selera dengan yang lain. Seterusnya seperti itu. Seperti kalau yang mengalir ke dalam hatinya itu puasa, maka dia akan senang berpuasa, tidak selera dengan pekerjaan yang lain. Yang mana kita ini yang diberikan oleh Allah, yang dialiri oleh Allah ke dalam hati kita, itu kerjakan, itu diopeni, itu ditelateni, itu dijadikan keistiqomahan bagi kita. Dengan tulus ikhlas kita mengerjakan, tidak mengharap apa-apa kepada Allah, tidak mengharap apa-apa dari Allah, tidak mengharapkan dunia, intinya tidak mengharapkan keramat,
tidak mengharapkan mustajab atau kesaktian, tidak mengharapkan menjadi orang yang dimuliakan orang, tidak mengharapkan karisma atau wibawa. Dia betul-betul semata-mata mengerjakan itu karena mengharap ridha Allah, karena ingin mendekat kepada Allah. Beruntunglah kita kalau menjadi orang yang bisa mendekat kepada Allah, karena hakikat kita diciptakan oleh Allah, tidak ada lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk mengenal kepadaku. Banyak artinya ya'budun, terkecuali untuk mengenal kepadaku, terkecuali untuk mendekat kepadaku, terkecuali untuk menghamba kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan sebatas hanya untuk berjalan ke sana kemari, bukan hanya semata-mata untuk kita memperoleh duniawi, atau kita bekerja di dunia, atau kita berdagang di dunia, atau kita bertani di dunia. Sebenarnya hakikat kita diciptakan oleh Allah tidak ada lain untuk mengenal Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk menyatu kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Di mana kita mengenal, di mana kita menyatu, di mana kita mengabdi, di mana yang Allah Ta'ala meletakkan kita. Kalau kita dicetak oleh Allah menjadi pedagang, maka kenalilah Allah, mendekatlah kepada Allah, menyatulah kepada Allah lewat dagangannya. Kalau kita dicetak oleh Allah menjadi petani, maka kenalilah Allah, mendekatlah kepada Allah, menyatulah dengan Allah lewat taninya. Kalau kita menjadi pejabat, kalau kita menjadi karyawan, atau kita menjadi apa saja yang diberikan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, maka kita mendekat, menyatu, mengenali Allah, atau kita ini melihat Allah terus dengan hati kita lewat apa yang kita dijadikan oleh Allah. Semoga kita dijadikan hambanya Allah yang bisa mendekat kepada Allah dalam posisi kita masing-masing. Fayambagi likulli muridin ayya'mala bimuqtada waridihi bisyartil mutaqaddimi. Fayambagi, maka layak, likulli muridin, atau patut, likulli muridin, patut untuk setiap murid, ayya'mala, apa harus mengerjakan, ia kullu murid, siapa ia kullu murid, bimuqtada waridihi, mengerjakan dengan yang diterapkan, waridihi, waridnya itu murid. Maksudnya warid yang tadi, yang masuk. Maksudnya warid yang tadi, yang mengalir ke dalam hatinya. Apa yang masuk ke dalam hatinya? Apa yang mengalir ke dalam hatinya? Kalau kita misalnya tidak ada yang mengalir ke dalam kita, maka berarti kita ini masih bukan salik. Misalnya kita tidak ada cenderung untuk puasa, misalnya kita tidak ada cenderung untuk Al-Quran, misalnya kita tidak ada cenderung untuk sholat, misalnya kita tidak ada cenderung untuk penyatuan melalui jiwa, kita bagaikan tidak berfungsi dalam zahir batin kita, berarti kita tidak salik. Kita masih tidak menjalani pendekatan kepada Allah, kita masih tidak menjalani penyatuan kepada Allah. Maka kalau kita didapat di dalam hati kita seperti itu, mati, vakum seperti itu, maka kita harus cepat-cepat bergerak, cepat-cepat menjadi salik, cepat-cepat menjadi orang yang berusaha mendekat kepada Allah. Kita harus mengerjakan dengan warid yang ada, cuman bisyartil mutaqaddimi, dengan syarat yang terdepan, yang di depan, yang dahulu, atau yang di depan. Apa syarat yang di depan? Yaitu apabila kita tidak ada di bawah didikan guru, bisyartil mutaqaddimi. Wala ya'malah bimuqtada waridi ghairihi, wala ya'malah, dan harus tidak mengerjakan
dan harus tidak mengerjakan siapa itu murid bimuqtada waridi ghairihi, dengan yang diterapkan waridnya selainnya itu murid. Waridnya selainnya itu murid. Misalnya teman kita ini, kita mempunyai seorang teman. Seorang teman kita ini dikasih atau dianugerahi warid, aliran ke dalam hatinya atau yang mengalir ke dalam hatinya itu puasa. Dia puasa. Terus kita ikut dia, ini kurang benar, kurang dibenarkan. Jadi kita melaksanakan apa yang menjadi waridnya selainnya kita, ini tidak dibenarkan. Jadi menunggu apa yang harus dikerjakan, kita menunggu dari Allah. Menunggu datangnya dari Allah. Kalau kita misalnya dikasih sholat terus, maka dengan adanya apa yang dikasih oleh Allah, dia akan berbuah baik nanti. Kalau kita ikut-ikutan, kita tidak akan mendapat buahnya. Karena di dalam hati kita tidak ada selera itu. Kita hanya senang ikut. Kita hanya ikut-ikutan. Semoga dikasih kepahaman oleh Allah. Jadi kita ini harus mengerjakan dengan warid yang didatangkan, yang disumberkan kepada kita dari Allah. Tidak boleh mengerjakan warid selain kita. Wala ya'taridu ala dzalikal ghairi fi adam istighalihi bimastaghala bihi huwa. Wala ya'taridu, dan harus tidak menghalang-halangi atau menentang. Menghalang-halangi atau menentang ia murid. Siapa ia murid? Fa'il. Siapa ia murid? Ala dzalikal ghairi, tidak menghalang-halangi atau menentang atas itu nyatanya orang lain. Ala dzalikal ghairi, ala atas itu al ghairi nyatanya orang lain. Fi adam istighalihi, tidak menentang di dalam tidak ada menyibukkannya ghair. Di dalam tidak ada menyibukkannya ghair, bimastaghala, bima menyibukkan dengan apa, istaghala yang menyibukkan, bihi menyibukkan dengan itu, ma huwa, siapa itu murid. Siapa itu murid? Maksudnya selain kita tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan yang menjadi selera selain kita, selera hati, selera jiwanya, kita tidak boleh mengerjakan selera jiwa selain dari selera jiwa kita. Selain dari itu, kita tidak boleh menghalang-halangi orang lain atau menentang atau protes kepada orang lain yang tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kita sendiri. Paham? Paham? Harus dipahami ya. Kita tidak boleh mengerjakan waridnya orang lain. Waridnya orang lain, apa yang datang dalam jiwanya orang lain, kita tidak boleh mengerjakan. Atau kita ini tidak boleh menghalang-halangi atau memprotes orang lain yang tidak mengerjakan pekerjaan apa yang dikerjakan oleh kita. Paham ya? Jadi selera dia, selera kita tidak sama. Yang dikasih, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari ini semua, dari keterangan-keterangan ini, kita harus betul-betul bisa sibuk dalam posisi kita masing-masing. Menjadilah orang yang sibuk dengan Tuhan. Menjadilah kita menjadi orang yang sibuk dengan Allah Tuhan kita. Setiap hari kita harus sibuk dengan Allah. Setiap malam kita harus sibuk dengan Allah. Setiap nafas kita harus ada kesibukan dengan Allah. Setiap pandangan kita harus ada kesibukan dengan Allah. Setiap pendengaran kita, setiap aktivitas kita, di setiap aktivitas kita, dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan, dalam bekerja,
dalam santai kita harus ada kesibukan dengan Allah. Seperti apa kesibukan itu? Terserah apa yang menjadi selera kita. Kalau kita ini ada selera Al-Quran, maka bergegaslah ambil Al-Quran dan jadikan Al-Quran itu thariqah untuk pendekatan kepada Allah. Hatam Al-Quran dimulai lagi, hatam lagi, dimulai lagi. Kalau memang itu sudah ada selera atau dialiri dalam hati kita selera menghatamkan Al-Quran. Kalau seandainya kita ini diberi oleh Allah selera sholat, maka kerjakan sholat sebanyak-banyaknya. Kalau kita ini dikasih selera oleh Allah berpuasa, kerjakanlah puasa sebanyak-banyaknya, tapi harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kita zahir dan batin berdekatan dengan Allah. Jadilah kita zahir dan batin selalu bertatap muka dengan Allah. Jadilah kita zahir dan batin selalu menyatu dengan Allah. Semoga manfaat. Semoga kita tidak jauh dengan Allah. Semoga kita tidak dijauhkan oleh Allah. Semoga kita selalu dan selalu kita ini bersama Allah, zahir dan batin. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka al-husna lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت من أمالي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثوابا